Ya, kembali lagi di mata kuliah rangkaian listrik 1. Hari ini saya akan melanjutkan tentang materi kita sebelumnya, yaitu tentang analisis node yang sudah kita pelajari, yang merupakan analisis pertama di dalam analisis rangkaian yang telah kita bahas. Kita telah membahas analisis node dengan menggunakan sumber arus bebas, kemudian sumber arus tak bebas. Kemudian yang ketiga adalah analisis node jika ada sumber tegangan, atau istilah lainnya adalah analisis supernode. Nah, hari ini kita akan membahas temannya, yaitu analisis mesh, atau kata lainnya adalah arus loop. Di dalam arus loop, ini pengertiannya adalah arus yang dimisalkan mengalir dalam suatu loop atau lintasan tertutup. Nah, arus ini sebenarnya tidak dapat diukur karena dia hanya arus permisalan. Nah, jika di dalam analisis node itu menggunakan hukum Kirchhoff pertama atau hukum Kirchhoff tentang tegangan, di sini di analisis mesh lebih ditekankan pada penggunaan hukum Kirchhoff kedua atau Kirchhoff voltage law, di mana sigma V, kalau masih ingat, harusnya tetap ingat selalu, ini adalah sigma V sama dengan 0, yaitu jumlah tegangan itu sama dengan 0. Nah, analisis loop ini kita dapat terapkan pada sumber DC dan juga nantinya dalam RL2, yaitu sumber AC. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kita harus membuat pada setiap loop arus asumsi yang melingkari loop. Kemudian yang kedua, pengambilan arus loop ini terserah kita, yang terpenting masih satu lintasan tertutup. Nah, untuk saya sendiri, saya lebih suka untuk arus loop itu searah jarum jam, jadi seperti ini. Mengapa seperti ini nanti akan saya jelaskan. Saya lebih suka arah arusnya selalu seperti ini. Saya lebih suka seperti ini. Karena apa? Nanti kita bisa analisis selanjutnya. Arah arus dapat searah atau sama lain ataupun berlawanan, baik searah jarum jam maupun berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau saya, seperti yang saya bilang tadi, saya lebih suka yang searah jarum jam. Nah, biasanya jumlah arus loop menunjukkan jumlah persamaan arus yang terjadi. Jika misalnya ada 2 loop, biasanya ada 2 persamaan. Ada 3 loop, ada 3 persamaan. Metode ini mudah jika pencatunya adalah sumber tegangan. Mudah jika sumber tegangan. Kalau sumber arus gimana? Nanti akan kita pelajari juga pada hari ini. Kemudian jumlah persamaan itu biasanya jumlah cabang dikurang junction tambah 1, atau lebih mudahnya adalah jumlah persamaan ini biasanya diwakili oleh jumlah loopnya. Sebagai contoh, di dalam ini rangkaian ini ada jumlah loopnya ada 2. Berarti bisa kita katakan bahwa ini persamaannya kemungkinan berjumlah 2. Kenapa kemungkinan? Karena sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, dan juga nanti di dalam soal-soal yang lain bisa jadi 4 loop, kita sederhanakan jadi 2 loop, dan seterusnya. Oke, kita lihat di sini untuk sebagai contoh, di sini adalah kita ingin mencari berapakah nilai I yang ada di sini. I adalah arus yang mengalir di sini dengan arah seperti ini. Berapakah I yang di sana? Dengan menggunakan analisis mesh, maka kita tentukan yang pertama adalah I1, kemudian yang kedua adalah I2, dan kembali lagi saya tekankan, saya lebih suka menggunakan yang searah jarum jam. Ya, nanti kita lihat.
Ini namanya adalah I1. Ini adalah loop I1, dan ini adalah loop I2. Yang pertama kita tinjau loop I1. Loop I1 adalah sigma V sama dengan 0. Loop I1 minus 16. Kemudian plus 2I1 plus 9 plus arus yang mengalir di sini adalah I1 dikurang I2. Kenapa I1 kurang I2? Karena I1 searah arusnya, I2 berlawanan, sehingga 3 dikalikan I1 dikurang I2 sama dengan 0. Kemudian kita lihat 5, sehingga persamaan menjadi 5 dikurang 3 I2 sama dengan 7. Ini untuk loop I1. Kalau kita tinjau dari loop I2, maka minus 9 plus 2 minus 9 plus 6, kemudian plus 6I2, kemudian plus 3I2 dikurang I1. Hasilnya adalah persamaan 2 yang ini. Persamaan 2 yang ini. Nah, yaitu min 3I1 plus 9I2 sama dengan 2. Tetapi untuk mempermudah kita perhatikan ini sama ya. Untuk tinjau loop I1, itu yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkan nilai resistansi yang dilewati oleh I1, yaitu 2 ditambah 3. Untuk mempercepat, 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Maka 5I1. Sehingga kemudian yang untuk I2-nya kita lihat adalah yang 3 ini dilewati oleh I1 dan I2. Sehingga minus I2. Begitu juga dengan loop I2. Loop I2 kita buat I1-nya dulu. Yang dilewati I2 dan I1, hubungan antara I2 dan I1 itu dihubungkan oleh resistansi 3 ohm. Sehingga minus 3I1. Kemudian yang mengalir di I2 adalah yang dilewati oleh I2 adalah 6 dan 3 ohm. Sehingga 6 tambah 3, 9. 9 I2. Sama dengan 9 dikurang 6, yaitu 3. Untuk mempercepatnya saja perhitungan daripada menggunakan ini, karena esensinya dari analisis mesh adalah seperti itu, tidak perlu menggunakan ini lagi. Sehingga ketika kita lanjutkan persamaan 1 dan persamaan 2, kita lakukan eliminasi. Ini eliminasi ya, bukan substitusi. Eliminasi. Hasilnya adalah I1 adalah 2 ampere. Apakah perlu kita cari I2? Tidak perlu, karena kita diminta untuk mencari nilai I. I itu sama dengan I1, sehingga I1 2 ampere, sehingga I sama dengan I1 sama dengan 2 ampere. Ya, saya pikir ini sangat sederhana untuk analisis mesh. Kemudian kita coba yang di sini nilai V, tentukan nilai V yang ini, nilai V yang ini dengan menggunakan analisis mesh. Oke, kita coba ya. Ini I1, kemudian ini I2. Loop I1, kalau kita tinjau loop I1, maka 5 ditambah 12 sama dengan 17 I1 dikurang 12 I2
sama dengan 18. Kemudian loop I2 bagaimana? Loop I2 adalah minus 12 I1 ditambah 12 tambah 20 tambah 40 60 72 I2 sama dengan 0. Nah, persamaannya sudah dapat, lebih mudah. Karena kita tidak perlu lagi I1 dikurang I2 dikalikan 12, tidak perlu untuk loop I1, tidak perlu. Karena kita hanya perlu penjumlahan 5 tambah 12, 17 I1 dikurang yang I1 dihubungkan, hubungannya dengan I2 adalah terhubung melalui 12 ohm, sehingga minus 12 I2 sama dengan 18. Kemudian loop I2 yang terhubung antara I2 dan I1 adalah di 12 ohm, yaitu sehingga menjadi minus 12 I1. Kemudian jumlah total dari restansi adalah 20 tambah 40, 60, 60 tambah 12, 72 ohm. Sehingga 72 I2 sama dengan 0. Nah, kita lihat persamaannya. Untuk persamaan 1 itu seperti ini, yaitu 17 I1 dikurang 12 I2 sama dengan 18. 17 I1 dikurang 12 I2 sama dengan 18. Kemudian loop I2 adalah minus 12 I1 plus 72 I2 sama dengan 0 ya. Jadi persamaan yang ini sama ya. Nah, karena kita mencari nilai V di sini, maka kita hanya perlu mencari nilai I2 saja. Kita hanya perlu mencari nilai I2. Nah, I2 untuk lebih sederhananya, I2 itu bisa menggunakan Cramer. Ya, yaitu di sini 17, kemudian di sini minus 12, kemudian di sini 18, sini 0, kemudian di sini 17, minus 12, kemudian di sini minus 12, kemudian di sini 72. Sehingga hasilnya adalah I2 adalah 2/10 ampere. Nah, berhubung yang dicari adalah nilai tegangan di 40 ohm, maka V, ya, V yang ini, V kecil ya, sama dengan I2 dikalikan 40. I2 adalah 2/10 dikali 40 sama dengan 8 volt. Sama dengan 8 volt. Ya, hasilnya sama. Jadi kalian ingin menggunakan Cramer ataupun menggunakan substitusi atau eliminasi, sama saja semuanya. Hasilnya akan menjadi sama. Nah, yang kedua, pembahasan kedua kita adalah analisis mesh menggunakan atau jika ada sumber tegangan tak bebas. Sumber tegangan tak bebas. Maka berapakah nilai I? I adalah nilai yang di sini. I adalah nilai yang di sana. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Kita tinjau loop I1 dan I2. Loop I1 adalah minus 5 atau langsung 6 I1 kemudian dikurang 5 IA dikurang 5, di mana ingat di mana I1, kita lihat I1 itu sama dengan IA. Kenapa I1 sama dengan IA? Karena I1 itu adalah IA yang di sini. I1 loopnya seperti ini.
IA juga seperti ini. Maka I1 ini sama dengan IA. Maka IA kita I1 maksudnya kita bisa ubah menjadi IA. Oleh karena itu kita dapatkan IA sama dengan 5 ampere. Persamaan ini adalah persamaan yang ini. IA 5 ampere, kemudian loop I2, sigma V sama dengan 0, yaitu plus 5 IA, kemudian ditambah 10 I2, ditambah 25 sama dengan 0. Maka 25 tambah I2 tambah 25, yang ini adalah 5 kali IA, yaitu 25. Oleh karena itu, I2 sama dengan minus 50 per 10, sama dengan 5 ampere. Ini untuk I2. Pertanyaannya adalah I, bukan I2. Kita lihat I2 arahnya ke sana. Ini I2, sedangkan I arahnya ke sana. Maka kita dapat simpulkan bahwa I itu adalah minus I2. Kenapa? Arahnya saja yang berbeda. Oleh karena itu dia minus 5 sama dengan 5 ampere. Sama dengan 5 ampere. Oke, baik, saya lanjutkan karena ini pembelajaran online dan satu arah. Saya harap kalian dapat mengikutinya dengan baik, dan kalau terlalu cepat silakan diulang-ulang videonya agar bisa lebih paham. Silakan diulang-ulang saja videonya atau mencari literatur atau sumber lain. Bukunya jangan hanya dibaca. Kalau hanya dibaca tidak akan paham. Jadi setiap buku atau setiap referensi yang kalian dapatkan harus dikerjakan, karena buku RL, rangkaian listrik, itu tidak mungkin untuk dibaca, tetapi untuk dikerjakan, sehingga kalian latihannya makin banyak. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah super mesh. Kalau ada super node, yang pasti ada super mesh. Apabila ada sumber arus. Kalau semua sumber tegangan tidak jadi super mesh. Tetapi kalau ada sumber arus menjadi super mesh. Pada super mesh, pemilihan lintasan menghindari sumber arus. Karena pada sumber arus tidak diketahui besar tegangan terminalnya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ya, kita langsung contoh saja persamaan seperti ini. Berapakah nilai I yang ada di sini? Lebih mudah langsung dengan menggunakan contoh. Kita lihat jika tinjau loop I1, maka apa yang terjadi? Maka langsung dapat I1 itu sama dengan 9 ampere. Kita nggak perlu 8 I1 ditambah sekian, itu tidak perlu, karena I1 sudah pasti 9 ampere karena sumber arus. Kemudian tinjau loop I2 dan loop I3. Kenapa sekaligus? Karena sumber arusnya ada di tengah-tengah, dan itu antara I2 dan I3. Kita lihat tinjau I2 dan I3, maka I3 dikurang I2 itu sama dengan 3 ampere. I3 dikurang I2 sama dengan 3 ampere. Sehingga kalau kita tinjau lintasan super mesh itu yang ini. Nah, karena berhubung ini I super mesh, karena berhubung sumber arusnya ada di antara loop I2 dan loop I3, maka super mesh yang digunakan adalah super mesh yang ini, yaitu arus yang mengalir pada I2 dan juga I3. Kita lihat 8, ya. 8 itu
Untuk menjadi tegangan 8, arus yang mengalir di sini adalah I2 dikurang I1 ditambah 16 I2 kemudian ditambah 12 I3 sama dengan 0. Maka kita substitusikan persamaan 1 dan ke persamaan 2. Persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 1 adalah I3 sama dengan 3 plus I2. Maka I3 yang ini kita substitusikan menjadi 3 plus I2. Yang terjadi selanjutnya adalah kita mendapatkan I2. I2 adalah 1 ampere. Karena I2 adalah 1 ampere, maka I itu sama dengan I2 sama dengan 1 ampere. Karena arahnya sama. Kalau arahnya berbeda, atau misalnya ternyata I-nya seperti ini. Kalau I-nya seperti ini, maka I sama dengan minus I2 sama dengan minus 1 ampere. Nah, kalau mencari tegangan, misalnya tegangan di sini plus minus V, maka nilai V sama dengan I2 dikalikan 16, yaitu 1 dikali 16, yaitu 16 volt. Kalau yang ditanya adalah tegangan, karena berhubung tidak ditanya tegangan, maka yang ditanya hanya nilai I, maka I-nya sama dengan 1 ampere. Nah, bagaimana kalau mesh ada sumber tak bebas, sumber tegangan tak bebasnya? Kita diminta untuk mencari nilai I yang ada di sini. Ya, sama saja kita karena I-nya ada di sini ya yang 6 ampere, maka kita maka 6 ampere ini adalah I2 dikurang I1 sama dengan 6 ampere. Maka jadilah persamaan 1 yang ini, kemudian di mana I itu sama dengan I1. Kemudian lintasan supermesh adalah lintasan yang ini. Ini adalah I supermesh. Maka minus 12 ditambah 1I1 ditambah 2I ditambah 3I2 sama dengan 0. Sehingga kita tahu I sama dengan I1, maka I yang ini kita ganti menjadi I1. Sehingga kita mendapatkan persamaan 3I1 tambah 3I2 sama dengan 12. Sehingga jika persamaan 1 disubstitusikan ke persamaan 2, atau nantinya terserah mau dieliminasi juga boleh, maka I2 kita dapatkan sama dengan 5 ampere. I2 sama dengan 5 ampere. Tetapi pertanyaannya adalah berapakah nilai V? Maka V sama dengan I2 dikalikan 3 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15 volt. Ya, sangat sederhana saya pikir untuk analisis mesh dengan sumber tegangan tak bebas. Ya, untuk analisis mesh saya pikir hanya sampai di sini dulu untuk analisis mesh. Saya harap apa yang saya sampaikan ke kalian bisa kalian pahami dengan baik. Dan kembali lagi, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Lalu jika kurang paham, silakan videonya diulang dan dilihat bagaimana cara pengerjaannya. Dan semoga ini menjadi latihan kalian sebelum UTS dan sukses untuk UTS nantinya. Saya pikir ini saja.
Terima kasih untuk perhatian kalian. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang.